Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danca Setiawan. Saya berasal dari APDSIC dengan NIM 24515040111049. Dan hari ini saya akan menjelaskan FP02 yang bertema pencadangan dan pemulihan data. Oke, sebelumnya, kenapa sih kita perlu backup? Nah, kita perlu backup karena beberapa hal. Artinya resiko bisnis. Itu kehilangan data dapat menyebabkan krisis besar atau kegagalan bisnis. Nah, selanjutnya ada beberapa ancaman utama. Yang pertama itu adalah kegagalan media, yaitu kerusakan hard disk atau storage. Selanjutnya adalah kesalahan transaksi, pengguna tidak sengaja mengupload atau masuk data. Selanjutnya itu adalah bencana. Bencana yang terjadi ada kemungkinan ada kebakaran, banjir, atau mati listrik atau sistem outage. Nah, jadi tujuan backup itu memastikan keberlangsungan operasional yang di sini yang studi kasus kita itu rumah sakit yang memastikan business continuity. Nah, selanjutnya kita membahas mekanisme logging, itu jantung pemulihan. Jadi apa itu log? Jadi log itu adalah catatan semua perubahan data. DB2 ini menggunakannya untuk undo atau redo transaksi saat pemulihan. Nah, logging itu mempunyai dua tipe, yaitu circular logging yang defaultnya log ditimpa secara berputar, hanya mendukung offline backup dan crash recovery. Selanjutnya ada archive logging, wajib untuk tugas ini. Log disimpan atau diarsipkan dan tidak ditimpa. Jadi archive logging ini mendukung online backup, mendukung roll forward recovery atau memulihkan data hingga detik terakhir sebelum bencana. Selanjutnya adalah diaktifkan dengan parameter logger math 1. Nah, selanjutnya kita membahas strategi backup penuh fase bertahap. Nah, pertama itu full backup. Full backup itu menyalin seluruh database, data user, katalog, file konfigurasi, dan juga butuh waktu dan storage besar. Nah, kalau incremental backup itu hanya menyalin data yang berubah sejak full backup terakhir. Incremental backup ini efisien waktu dan tempat penyimpanan, tapi bersyarat parameter track mode harus on agar DB2 melacak perubahan halaman data. Nah, ya kita masuk ke konsep pemulihan, recovery and restore. Jadi untuk restore adalah mengembalikan file database dari backup, misal mengembalikan kondisi pada hari Minggu. Selanjutnya ada roll forward, yaitu aplikasi ulang transaksi dari log file yang terjadi setelah backup diambil. Misal kita menerapkan transaksi hari Senin dan Selasa ke atas hasil restore Minggu. Nah, selanjutnya ada incremental restore. Jadi DB2 secara otomatis menggabungkan full backup dan juga urutan incremental backup untuk memulihkan data. Nah, kita sekarang masuk ke studi kasus dan simulasinya. Jadi, di studi kasus ini kita lanjutkan dari FP01, yaitu dengan Rumah Sakit Sarimulia. Kita sebagai database administrator atau DBA, skenarionya itu dilakukan full backup saat beban server rendah. Habis itu saat Senin terjadi pendaftaran pasien baru atau perubahan data. Lalu dilakukannya incremental backup. Nah, di saat terjadi bencana, misalnya di sini tabel BSN hapus atau database dari database rumah sakit ini terhapus. Jadi tujuannya itu mengembalikan data pasien yang hilang menggunakan kombinasi backup Minggu dan Senin. Nah, untuk langkah 1 kita persiapan folder dan konfigurasi. Jadi tujuan langkah 1 ini mengaktifkan mode arsip log dan pelacakan perubahan atau tracking agar incremental backup bisa berjalan. Ini dilakukan di lingkungan CentOS. Nah, yang pertama kita siapkan folder menggunakan mkdir-p. Ya, kita membuat file folder backup dan archive. Jadi kita konfigurasi database-nya, kita update database configuration. Untuk ABDC ini database-nya, nama database-nya ABDC underscore C underscore 2 using logger math 1. Kita menggunakan tadi yang folder sudah dibuat, yaitu ada di archive. Nah, itu kita enter, itu habis itu kita nge-update configuration untuk menggunakan track mode. Yang terakhir itu ada kita menonaktifasi atau backup offline awal. Jadi kita lakukan db2 force application all. Selanjutnya kita melakukan command db2 backup database abdc 2 ke folder backup. Nah, setelah kita enter itu akan memperlihatkan message yang backup successful. The timestamp for this backup image is ini. Ini akan kita gunakan untuk nanti. Jadi ini harus disimpan, harus diingat.
Oke, selanjutnya langkah 2 yaitu simulasi full backup di hari Minggu. Jadi kondisinya itu basis data awal yang stabil, lingkungannya kita di CentOS. Kita melakukan backup penuh. Itu kita connect dulu ke ABDC2 kita sebagai admin. Lalu kita backup database ABDC online ke folder backup. Kita kompres biar lebih ringan. Akan keluar timestampnya. Ini juga diingat juga timestampnya. Selanjutnya kita setelah kita backup tadi, kita melakukan insert data. Di sini kita insert pasien yang bernama Sona Santoso. Sini value-nya kita lihat sendiri. Ya, di CentOS kita melakukan incremental backup dengan command db to backup database abd_c_2 online incremental to folder backup. Kita kompres juga agar ringan. Ini timestamp diingat juga. Nah, selanjutnya kita simulasikan bencana di hari Selasa ini. Di kondisinya itu di Selasa pagi itu jadi kesalahan fatal oleh administrator baru. Dia nggak sengaja ngapus seluruh database produksi, seluruh database rumah sakit. Kita melakukan simulasi ini di CentOS. Jadi kita drop database-nya, kita force application all, habis itu kita drop database abd_c_2. Lalu di sini kita bisa ngelihat bahwa saat kita connect itu database-nya nggak ada, could not be found. Nah, langkah 5 ini kita akan melakukan pemulihannya atau restore incremental. Jadi kita menggunakan fitur restore incremental automatic. DB itu akan membangun ulang database dari nol menggunakan full backup plus incremental backup secara otomatis. Kita lakukan ini di terminal CentOS. Kita akan mengeksekusi restore dengan command db to restore database abd_c_2 incremental automatic dari folder backup yang diambil di timestamp ini. Jadi kenapa saya tadi bilang timestamp itu harus diingat atau dicatat, itu karena untuk nge-backup kita perlu tahu kapan backupnya itu, kapan di backup, timestamp apa backupnya itu. Lalu kita roll forward. Jadi kita menerapkan sisa log transaksi untuk memastikan data konsisten dan database bisa diakses dengan command db to roll forward database abd_c_2 to end of logs and complete. Jadi dia akan melakukan semua transaksi yang ada di log. Ini roll 1 stop pending. Ini berarti sudah successful. Dan langkah 6 kita akan mereconnect dan verifikasi akhir apakah tadi data yang kita sudah lakukan setelah kita backup tadi itu ada nggak sih di dalam database. Tujuan itu menerapkan log agar database konsisten dan bisa diakses kembali. Kita bisa lakukan ini di CentOS atau di Viva, tapi di sini kita lakukannya di CentOS. Jadi pertama kita mengkonfigurasi database, record database di CentOS dan verifikasi isinya. Kita connect to abd_c_2, lalu kita cek apakah yang pasien Sona tadi dengan primary key ini yang kita insert yang ini setelah backup tadi itu ada atau enggak. Nah, pas kita select from hospital skemanya pasien tabel ke ID pasien yang pasiennya sama dengan ini, pas kita enter itu ada. Nah, kenapa ini ada? Padahal tadi kan kita nge-backup sebelum insert ini terjadi kan. Nah, itu kenapa tadi kita lakukan roll forward. Karena insert tadi itu ternyata di dalam log. Saat kita roll forward, apa yang di log itu akan dieksekusikan. Oke, mungkin untuk FP02 itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.